Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh terkumpul lagi di rumah keluarga Tiwatu Winarungan dan Winarungan Lesar berkaitan dengan ibadah kolom kita pada hari ini Minggu tanggal 2 Juni 2024 dan ibadah pria pembapa atas nama Bapak Randy Tiwatu. Sebagai informasi, kadinnya akan memimpin ibadah ini Bapak Diaken Jeffrey Delaru. Sambil Kadin mempersiapkan diri, mari kita menyanyi Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah mengantar kami semua dari rumah kami masing-masing untuk terkumpul di rumah ini, di rumah Ibu Pauline Lesar, berkaitan dengan ibadah kolom keempat dari keluarga Tiwatu Winarungan dan ibadah pria pembapa atas nama Bapak Randy Tiwatu. Kami mau berdoa khusus untuk Kadin Tuhan, Bapak Diaken Jeffrey Delaru, Engkau mau kuatkan dia agar supaya dia boleh memimpin ibadah ini hanya terturut dengan kehendak-Mu saja. Bagi anggota jemaat keempat yang mungkin dalam perjalanan, Engkau mau tolong tibakan di tempat ini dengan tidak merasa apa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Persekutuan ibadah pada malam hari ini bersama-sama dengan keluarga Tiwatu Winarungan, keluarga Winarungan Lesar di tempat ini tertabislah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah lewat anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dalam ibadah pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu, memohon ampun akan segala salah dan dosa yang telah kami perbuat, bahwa dalam hidup yang kami jalani ini kami kurang memiliki belas kasihan kepada sesama kami. Kami masih lebih mementingkan kepentingan diri kami sendiri daripada memberikan pertolongan kepada orang lain. Bahkan kadang-kadang kami ada kejenuhan untuk membantu menolong orang lain. Bapa di sorga, tahirkanlah kami, bersihkanlah kami dari salah dan dosa ini. Biarlah darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib membasuh dan membersihkan kami dari segala dosa. Dalam ibadah malam hari ini juga Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Berkati kami semua, bahkan bagi hamba-Mu yang akan membentangkan berita firman-Mu. Kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dia berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap. Sama-sama kita boleh membaca Alkitab dari kitab Perjanjian Baru. Kembali kita akan membaca dari Markus 6 30 sampai dengan 44. Markus 6 30 sampai dengan 44. Bolehkah orang baca berbalas-balasan? Saya akan membacakan ayatnya yang genap. Mohon kesediaan jemaat untuk meresponsnya, membalasnya dengan membaca ayat-ayat yang ganjil. Bacaan yang kita akan baca berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang. Mari kita mulai. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Marilah ke tempat yang sunyi
supaya bisa sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Maka dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menghadap ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-baginya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita membaca suatu perikop yang sudah sangat terkenal. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sudah sering orang mendengar pembacaan ini, bahkan mungkin dari anak-anak sekolah minggu telah mendengar cerita soal Yesus memberi makan 5.000 orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Markus ditulis oleh pengikut Yesus yang bernama Markus dan ditulis di sekitar tahun 60-70 Masehi, di masa Kaisar Nero berkuasa. Dan tulisan ini memberikan penguatan kepada pengikut-pengikut Kristus non-Yahudi yang ada di luar Palestina. Surat ini ditujukan untuk memberikan penguatan. Cerita ini memberikan kisah bahwa murid-murid Yesus telah melaksanakan pekerjaan untuk melayani orang-orang. Lalu setelah sekian lama mungkin mereka melakukan pekerjaan melayani, lalu orang berkumpul pada Yesus. Nah, Yesus yang juga memahami bahwa mereka mengalami kelelahan, maka diajaklah mereka untuk, kalau begitu orang istirahat dulu di suatu tempat yang sunyi. Tetapi ketika mereka naik perahu, orang-orang banyak ternyata melihat mereka. Nah, walaupun tidak disebutkan di sini di mana orang mau pergi, tapi rupanya orang tahu Tuhan Yesus dan rombongan mau pergi ke mana. Maka lewat jalan darat mereka lebih dulu sampai. Nah, ketika Yesus sampai melihat mereka, maka bacaan kita mengungkapkan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, barangkali pembacaan ini salah satu poin yang ingin diingatkan bagi kita orang semua, yaitu orang diajak untuk boleh memiliki belas kasihan kepada orang lain. Belas kasihan bukanlah sikap meremehkan orang lain, tetapi belas karena
kasih. Dan salah satu karakter daripada belas kasihan adalah tidak mementingkan diri sendiri. Kalau Tuhan Yesus dan rombongan lebih mementingkan diri sendiri, maka dorang tidak akan melayani orang-orang banyak itu. Karena dorang itu lelah, dorang juga sudah capek. Tetapi ketika melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hatinya dan Yesus berbelas kasihan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya membaca juga ulasan daripada Eka Dharma Putra. Dia memberikan juga suatu penegasan yang lebih tegas lagi soal belas kasihan. Bahwa belas kasihan itu sebenarnya menurut dia menunjukkan bahwa orang menganggap orang lain itu adalah sesama. Sesama yang mendapatkan tempat di hati kita, itulah sesama manusia. Karena dia juga mencontohkan ketika orang Samaria yang dirampok, orang Samaria yang di apa itu, kalau orang Manado bilang orang dola, lalu kemudian orang Farisi, orang Lewi lewat, nyana ada yang mau tolong nih orang ini. Tetapi ketika seseorang lewat di situ, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia angkat orang itu, dia taruh di kuda, pun dia bawa di rumah sakit. Maka orang itu bagi orang yang menderita adalah sesama. Maka sesama manusia adalah orang-orang yang mendapatkan tempat di hati kita. Orang-orang yang mendapatkan perhatian juga bagi kita. Eka Dharma Putra menegaskan lebih tegas lagi seperti itu. Sehingga dia katakan, kalau memang Tuhan Yesus dan rombongan tidak berbelas kasihan pada rombongan yang datang, maka dorang-dorang ini tidak dianggap sebagai sesama manusia. Luar biasa juga dia punya analisisnya seperti itu. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, orang selalu berdoa supaya orang mempunyai rasa belas kasih kepada orang yang lain. Karena itu juga menunjukkan sikap kita bahwa orang itu adalah sesama manusia. Hanya memang dalam kehidupan yang orang jalani tidak selalu gampang kan? Ketika Yesus melihat orang banyak, Yesus tahu apa dompet kebutuhan. Yesus tahu apa dompet kebutuhan. Nah, kadang-kadang dalam dompet kehidupan yang tong alami, ada dompet saudara atau dompet teman datang. Kadang-kadang waktu dia baru masuk tuh tahu, aduh, dia mau minta doi ini atau dia ini. Ada tuh dia dah perlu. Pas baru dulu dia tuh ingat panjang-panjang lebar. Jeff, ada tuh perlu ini loh. Dan kurang bagus ini. Aduh, panada kok ini. Jeff, bukan mau cari cookies panada ini. Dan perlu bantuan for resep. Oh, mana aku tak tahu tuh panada kan. Panada itu pasnya tidak ada. Aduh, mati musuh. Ya, kadang-kadang orang juga ada dalam kondisi begitu. Orang mau suka bantu, orang juga memang panada pasnya tidak ada. Tapi kadang-kadang biar ada, mari orang kok dia suka bikin jatah bulanan ke orang. Tiap bulan macam-macam tuh datang. Lekali kurang itu satu resep dia datang bawa dalam otobus. Ya, marah ya, begitulah. Nak gampang mau melaksanakan apa yang Tuhan inginkan bagi orang pada malam hari ini untuk orang boleh berbelas kasihan. Tapi ya itulah, orang berdoa supaya orang boleh memiliki rasa belas kasihan, dan ketika orang membutuhkan, orang pun memiliki kemampuan untuk membantu. Karena hal kedua yang Tuhan Yesus sampaikan ketika ketika dorang sampai malam lapar, maka murid-murid bilang, Tuhan, orang mesti sedia makan. Maka Tuhan Yesus bilang, kasih makan pada orang. Waduh, 200 dinar perlu formu kasih makan pada orang. Rupanya di zaman itu kerja satu hari DP ongkos 1 dinar.
Berarti 200 hari pekerjaan ini 200 dinar. Tetapi Tuhan Yesus membuat keajaiban. Coba periksa. Ada 5 ekor 2 ikan. Dan ternyata Tuhan mengucapkan berkat. Dan terjadilah keajaiban. 5.000 orang laki-laki. Yang terhitung perempuan, yang terhitung anak-anak. Semua boleh makan. Dan ditulis di sini, makan sampai kenyang. Artinya bukan makan ya yang penting so makan. Memang kalau orang Mandura bilang ya sering kata hede-hede ini dia makan. Sampai dia kekenyangan. Dan masih ada 12 bakul di sisa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga mau mengingatkan orang bahwa ada pergumulan-pergumulan, tantangan dalam tempat kehidupan. Tetapi lihatlah, Yesus sendiri mengucap syukur. Yesus sendiri mengucap syukur dan terjadilah keajaiban itu. Nah, barangkali ini juga mau memberikan motivasi dalam keadaan apapun, orang tetap bersyukur, orang berdoa, dan orang yakin boleh ada keajaiban yang terjadi dalam kehidupan yang orang jalani. Kiranya orang senantiasa ada dalam persekutuan tentunya, dan orang senantiasa berdoa, bermohon kepada Bapa di surga lewat anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kami yang ada dalam surga, terima kasih banyak atas firman Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa, bermohon, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami, sehingga firman yang kami dengar pada malam hari ini dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa. Terpuji-pujilah namamu Bapa yang ada dalam surga. Malam hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh memberikan persembahan. Kami bersyukur untuk itu. Kami pun berdoa bermohon, biar Tuhan memberkati persembahan yang telah terkumpul ini, agar semuanya pun dapat digunakan untuk tugas pekerjaan dan pelayanan. Sambil kami berharap bermohon kepadamu Bapa di surga, bagi jemaatmu yang telah memberikan persembahan, Tuhan pun memberkati. Tuhan akan memberkati segala usaha pekerjaan mata pencaharian yang kami lakukan. Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan terhadap segala usaha yang kami kerjakan. Bapa yang ada dalam surga, dalam ibadah malam hari ini pun kami berdoa, jika di antara jemaatmu ada yang dalam keadaan kelemahan tubuh, jika ada di antara jemaatmu ada yang dalam keadaan pergumulan, masalah dan tantangan yang dihadapi, maka kami berdoa bermohon kepadamu. Bapa di surga memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Terlebih Bapa di surga memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk kami boleh menghadapi berbagai pergumulan, tantangan, masalah dalam kehidupan yang kami jalani sehari-hari. Sambil kami pun berucap syukur kepadamu Bapa di surga akan kebahagiaan, sukacita, keberhasilan yang kami alami. Dan biarlah sukacita keberhasilan ini hanya diarahkan memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami berdoa akan persekutuan jemaatmu, jemaat Yudia di Kolom 4 ini. Tuhan memberkati peribadatan yang kami lakukan. Tuhan memberkati UPK Bipra. Tuhan memberkati akan pelaksana diakonia. Tuhan pun memberkati akan pelayan-pelayan khusus di Kolom 4. Bapak Penatua Kres Hobokau, Ibu Penatua Yunta Tumbol Momilala, Diaken Jeffrey Delaru, agar senantiasa diberikan semangat, motivasi untuk tetap setia melaksanakan tugas pelayanan. Dan bahkan kami semua jemaat senantiasa diberkati oleh Tuhan untuk selalu ada dalam kehidupan, berkumpul bersama-sama di ibadah Jemaat Gemim Yudia, bahkan di ibadah Kolom 4. Bapa di surga, kami pun dalam rangkaian HUT PI Pekabaran Injil, pendidikan persekolahan Gemim, melaksanakan kegiatan-kegiatan di gedung gereja. Biarlah Bapa pun memberikan kemampuan bagi kami semua untuk boleh berpartisipasi mengikuti kegiatan ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa syafaat yang kami naikkan kehadirat-Mu
Dan kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dan penghantaran Roh Kudus menyertai orang semua malam hari ini, esok dan seterusnya. Amin. 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 Mari kita berdoa untuk Kadin dan keluarga. Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami melalui persekutuan ibadah malam ini. Saat ini kami mau berdoa khusus untuk hamba-Mu, Bapak Diaken Jeffrey Delaru, yang boleh menyampaikan berita kebenaran firman-Mu. Dan kiranya berita ini boleh kami pakai di dalam hari lepas hari yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga di sini, keluarga Tiwatu Minurungan dan keluarga Minurungan Lesar. Engkau mau berkati Tuhan. Sekiranya sebentar kami akan dilayani dengan santap kasih bersama untuk memberkati supaya dapat menguatkan tubuh jiwa kami yang mulia. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau mau tolong supaya kami boleh tiba di rumah, beristirahat dan bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat yang baru. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita sudah selesai, dan mengatasnamakan Pelsus dan seluruh anggota Jemaat Kolom 4 mengucapkan terima kasih buat Kadin yang sudah membawakan firman Tuhan buat kami. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari keluarga. Silakan. Selamat malam, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersyukur karena orang semua dalam keadaan sehat, dipertemukan Tuhan dalam persekutuan beribadah. Kita bersyukur hari ini orang semua dalam lindungan Tuhan. Malam hari ini atas nama keluarga tentunya menyampaikan terima kasih kepada pertama Bapak Diaken Dr. Jeffrey Delaru yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua, memberitakan firman dan mendoakan kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kedua, sampaikan terima kasih kepada MC Bapak Penatua Wisombokau yang sudah menuntut ibadah ini. Tuhan kiranya memberkati. Dan ketiga, terima kasih kepada seluruh jemaat Kolom 4, anak sekolah minggu, Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Tuhan memberkati dan mohon tunggu sebentar, ada pelayanan dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Pondok Gembira nanti akan dilaksanakan di Kolom 3 dan pemerintah selanjutnya melalui WA. Selanjutnya wanita kom ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Informasi untuk ibadah wanita kom ibu pada hari Rabu tanggal 5 Juni ini sesuai jadwal bertempat pada Ibu Desi Wawono Sukumunit dan yang akan menjadi tadi Ibu Megi Kalengkonganmu jam setengah 8 malam. Terima kasih. Selanjutnya untuk informasi pelayanan bahwa hari Minggu tanggal 9 yang akan datang kita tidak ada ibadah kolom karena
kami akan kegiatan Ria Pembapat. Jadi nanti kita laksanakan tanggal 16. Jadi tanggal 9 kita off dulu ya. Dan atas nama Pelsus menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang sudah mengambil bagian untuk membawakan pujian sebagai tugas kolom 4 pada ibadah pukul 9 tadi hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, dan juga kepada Pelsus dan Ketua Komisi yang sudah mengambil bagian pada lomba Junjung Sosiru. Jadi terima kasih, tadi sudah ada di Facebook, sudah saya kirim. Dan informasi bahwa Sabtu berdoa itu barusan kemarin cuma kita sendiri. Biasanya ada Ibu Alisa. Informasi penting buat kita bahwa Sabtu berdoa pada bulan Juli, tuan rumah kolom 4, sorry. Jadi yang akan bertugas itu kolom 4. Memang kali ini sudah tidak ada konsumsi yang diberikan seperti yang lalu. Jadi diharapkan orang nanti bertugas, ada prokator, Ibu Colin dan Ibu Megi bisa menjadi prokator, dan Ibu Dece, Ibu Lydia boleh bawa pundi ya. Nanti Ibu Benatua mendampingi Kadin untuk doa, karena Kadin dari Pelsus ya. Bukan Sabtu bulan Juli, belum ini, nanti mau diumumkan ya. Jadi Juli minggu pertama. Jadi Juli minggu pertama Bulan itu depan. tanggal berapa kita lihat di info selanjutnya. Dan sekali lagi terima kasih buat keluarga Iwatu Binerungan, keluarga Polin Lesar yang sudah menerima kami beribadah di tempat ini. Dan terima kasih buat kita semua. Ada tambahan lagi bahwa untuk lomba-lomba berikutnya nanti kita ikuti di WA saja ya. Hari Sabtu remaja yang Minggu setelah Oh iya. Oh, Hari remaja. Sabtu. Iya, hari Sabtu tanggal 8 ya. Lomba apa itu Jadi remaja? ada lomba-lomba ya. Tolong diikuti lah. Apa? Tentukan JDP anak. Remaja, kirei, apa? Kemudian yang perlu disampaikan Bapak Ibu sekalian, orang pe ibadah, orang pe persembahan RK waktu bulan Mei cuma kita nih Pak. Jadi kalau boleh itu akan dipindahkan di bulan Juni saja. Jadi bulan Juni silakan kumpul supaya kita mau kumpul bulan Juni. Saya kira demikian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Damai di hati. Oh, busana. Ayo, Iyo, nanti habis ini terlambat. biar cocok. Malam hari ini pundi 1 sebesar Rp105.000, pundi 2 sebesar Rp100.000, kemudian ada setoran dari PKB sebesar Rp400.000 dan dari WKI Rp250.000. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati.